Pada video kali ini akan dibahas mengenai estimasi titik, di mana materi-materi yang akan dibahas itu adalah teori estimasi, metode moment, maximum likelihood estimator, metode kuadrat terkecil, dan estimator bias. Yang pertama akan dijelaskan terlebih dahulu teori estimasi. Estimasi titik itu merupakan penentuan sebuah nilai yang diperoleh dari data sampel. Nah, nilai ini disebut dengan statistik, di mana statistik merupakan suatu ukuran yang menggambarkan karakteristik dari sampel. Nilai statistik ini bisa digunakan sebagai pengganti nilai dari parameter populasi yang biasanya tidak diketahui. Nah, populasi ini, tiap elemen populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk terpilih dalam sampel. Kemudian, estimasi. Estimasi itu terbagi menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi selang. Estimasi titik, seperti yang dijelaskan tadi, merupakan penentuan sebuah nilai yang diperoleh dari data sampel. Estimasi titik selalu dalam estimasi selang. Nah, estimasi titik ini terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan teori keputusan. Dalam pendekatan klasik, estimasi didasarkan pada informasi yang diperoleh melalui sampel acak yang diambil dari suatu populasi yang berdistribusi tertentu. Nah, ini kan estimasi berdasarkan informasi sampel dari populasi berdistribusi tertentu. Ada beberapa metode yang digunakan pada pendekatan klasik, yaitu metode moment, maximum likelihood, least square, dan estimator bias. Kemudian, pada pendekatan klasik ini, estimator yang diperoleh perlu dievaluasi dengan menyelidiki sifat-sifat kebaikannya, seperti sifat tak bias, sifat konsisten, dan sifat efisien atau variansi minimum. Kemudian, pada pendekatan teori keputusan, estimasi didasarkan pada kombinasi dari informasi sampel dan aspek-aspek lain yang relevan dengan persoalan tertentu. Nah, aspek lain yang relevan di sini sebagai tambahan informasi sampel, misalnya pengetahuan tentang akibat yang mungkin timbul dalam pengambilan keputusan, yang biasanya diukur dengan menentukan besar kerugian yang terjadi untuk setiap keputusan yang mungkin dan nilai parameter populasi yang mungkin. Sifat-sifat kebaikan dari estimator dalam pendekatan teori keputusan ini dapat dilihat dari besarnya nilai fungsi resiko yang merupakan nilai harapan dari fungsi kerugian. Kemudian estimasi selang. Estimasi selang merupakan penentuan nilai-nilai yang berbentuk interval yang diperoleh dari data sampel dan bisa digunakan sebagai pengganti nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Nah, dalam estimasi selang ini selalu terkandung estimasi titik. Selanjutnya, beberapa hal yang ada dalam estimasi. Yang pertama ada parameter, kemudian statistik, kemudian estimator, dan estimasi. Adapun hubungan antara estimasi titik dan parameter yang tidak diketahui. Ini ada parameter yang tidak diketahui dilambangkan dengan theta. Kemudian distribusi peluang dengan lambangnya Fx, theta, di mana ini tidak diketahui oleh peneliti. Kemudian data observasi dengan X1 dan seterusnya sampai Xn sampel. Ini diketahui oleh peneliti dan teori peluang. Kemudian ada estimator. Estimator ini dengan lambang theta topi. Ini tuh statistik, di mana ini experiential statistik. Theta topi ini merupakan tebakan terbaik dari parameter theta. Kemudian ada beberapa contoh tentang estimasi, yaitu estimasi sampel normal
dari rata-rata mu. Terus estimasi sampel normal dari standar deviasi dilambangkan dengan sigma. Kemudian estimasi sampel percent dilambangkan dengan lambda. Kemudian ada estimasi binomial sampel peluang dilambangkan dengan P. Seperti yang dikatakan tadi, estimasi titik itu menentukan suatu nilai dugaan untuk parameter populasi. Di sini timbul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana mengestimasi parameter populasi theta, kemudian bagaimana mengetahui bahwa penduga atau estimator yang didapatkan merupakan estimator yang baik. Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab pada penjelasan video ini. Kemudian seperti yang dijelaskan tadi, metode estimasi itu ada 4, yaitu metode moment, metode maksimum likelihood, metode kuadrat terkecil atau least square, dan estimator bias. Yang pertama akan dibahas adalah metode moment. Nah, metode moment ini adalah metode tertua dalam estimasi titik. Metode moment merupakan metode yang cukup sederhana dan hampir selalu menghasilkan estimator yang cukup baik. Pada prinsipnya, dalam metode moment, estimator ditentukan dengan menyamakan K momen sampel pertama dengan K momen populasi yang bersesuaian, di mana K momen sampel pertama itu dilambangkan dengan ini, M K aksen, kemudian K momen populasi dilambangkan dengan mu K aksen. Kemudian ada definisi, di mana momen sampel ke K dari suatu himpunan pengamatan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah rata-rata dari pangkat K yang ditulis sebagai berikut. Ini momen sampel ke K, di mana sigma I sama dengan 1. Ini rata-rata, bersamaan rata-rata, kemudian momen populasi, ini ekspektasi dari X pangkat K. Nah, ini juga sama dengan fungsi pembangkit momen dari X dengan T-nya itu sama dengan 0. Nah, di mana K itu sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai P. P banyaknya parameter populasi. Kemudian terdapat contoh yang menggunakan metode moment. Nah, soalnya yaitu diberikan sampel acak berukuran N dari populasi seragam dengan betanya itu sama dengan 1. Dengan menggunakan metode moment untuk mendapatkan rumus untuk menaksir parameter alfa. Adapun penyelesaiannya, seperti yang diketahui bahwa momen populasi dan momen sampel itu sama, di mana momen populasinya ini momen sampelnya itu sama dengan rata-rata sampel, dan momen populasinya itu sama dengan alfa plus beta per 2. Alfa plus beta per 2 ini merupakan nilai rata-rata dari populasi seragam, seperti yang telah ada di bawahnya. Ini nilai rata-rata alfanya alfa plus beta per 2 seperti yang telah kita pelajari pada mata kuliah dari peluang. Kemudian karena betanya sama dengan 1, berarti disubstitusikan betanya sama dengan 1 menjadi alfa plus 1 per 2, sehingga diperoleh rata-rata sampel itu sama dengan alfa plus 1 per 2, sehingga dapat dituliskan juga estimator alfanya itu menjadi alfa topi sama dengan 2 dikali rata-rata sampel minus 1. Ini diperoleh dari ini alfanya yang dicari, berarti 2 pindah ruas, 2 dikali rata-rata sampel dikurang 1. Diberikan sampel acak berukuran N dengan populasi gamma. Sama juga dengan menggunakan metode moment, kita akan menunjukkan rumus
dari estimasi parameter alfa dan beta. Ini adalah definisi dari distribusi gamma. Ini persamaannya seperti yang telah kita pelajari di teori peluang. Kemudian ini persamaan dari rata-ratanya dan ini persamaan dari variannya. Untuk penyelesaiannya, seperti yang diketahui, ini adalah persamaan dari distribusi gamma. Kemudian penyelesaiannya, pertama itu ditentukan dulu K-momen populasi pertama dan K-momen sampel pertama. Karena di distribusi gamma ini terdapat dua parameter, yaitu alfa dan beta, maka yang akan ditentukan adalah momen sampel dan momen populasi pertama dan kedua. Pertama akan ditentukan dari momen populasi. Dari alfa per beta itu sama dengan ekspektasi dari X. Nah, ekspektasi dari X ini sama dengan integral dengan batas bawah minus tak hingga dan batas atas tak hingga dari X dikali fx dx. Nah, integral minus tak hingga ini sama dengan integral minus tak hingga 0 ditambah 0 integral 0 tak hingga. Nah, integral minus tak hingga 0 ini sama dengan 0. Dan sehingga sisanya tinggal integral yang ini. Kemudian disubstitusikan fx-nya. Fx-nya kan ini 1 per beta pangkat alfa gamma dari alfa x pangkat alfa minus 1 e pangkat minus x per beta. Disubstitusikan ke sini dx. Kemudian karena ini konstanta, maka bisa dikasih keluar. Jadi integralnya seperti ini. Kemudian disubstitusikan W sama dengan X per beta, di mana dW itu sama dengan 1 per B dx. Ini diturunkan terhadap X jadi 1 per B. Kemudian W ini disubstitusikan ke persamaan yang ini, maka diperoleh. Tapi sebelum disubstitusikan ditambahkan pengali 1 B dikali 1 per B, ini kan sama dengan 1 untuk mensubstitusikan dW ini, sehingga 1 per B dx, 1 per B dx itu sama dengan dW, maka dituliskan dW, sisanya beta x pangkat alfa e pangkat minus x per B ini sama dengan W kan, berarti jadi minus W. Kemudian beta pangkat alfa yang di sini dimasukkan kembali sehingga diperoleh x per B. X per B itu sama dengan W. X per B sama dengan W, berarti ini W pangkat alfa, karena sama-sama berpangkat alfa jadi W pangkat alfa. Kemudian beta yang ini karena konstanta bisa dikasih keluar sehingga diperoleh integral seperti ini. Nah, integral ini seperti yang kita ketahui sama dengan distribusi gamma yang ini, dimana ini belum seperti yang ini, kita akan rubah terlebih dahulu agar menjadi persamaan ini. Nah, untuk menjadi persamaan itu, alfa ini bisa ditambah 1 minus 1. Ini sama aja dengan kita menambahkannya dengan 0. Jadi, yang integral ini sudah sama dengan ini. Dengan A-nya itu adalah alfa plus 1. Berarti, diperolehlah gamma alfa plus 1. Kemudian, gamma alfa plus 1 ini sama dengan alfa plus 1 minus 1 di faktorial. Kemudian gamma alfa ini sama dengan alfa minus 1 faktorial. Sehingga ini kan 1 minus 1 berarti 0, sisanya alfa faktorial per
alfa minus 1 faktorial. Nah, alfa faktorial ini sama dengan alfa minus 1 faktorial dikali alfa. Sehingga alfa minus 1 faktorial ini kan sama, boleh dicoret, sehingga hasilnya itu menjadi alfa beta. Kemudian akan ditentukan momen populasi kedua. Sama saja dengan secara momen populasi pertama, cuman bedanya di sini x-nya itu dikuadratkan, jadi x kuadrat. Nah, ini sama, integral minus t hingga ini dijabarkan jadi ini, kemudian yang ini adalah 0, kemudian sisanya ini. Nah, fx-nya disubstitusikan dari persamaan gamma yang di atas tadi, diperoleh seperti ini. Kemudian konstantanya keluar, sisa tinggal ini x kuadrat dikali x alfa minus 1. Ini berarti sama halnya dengan kita menjumlahkan pangkatnya. 2 dikurang 1 hasilnya 1, sehingga diperoleh x pangkat alfa plus 1. Seperti ini. Kemudian disubstitusikan juga x per b sama dengan w, dan turunan dari dw ini terhadap x adalah 1 per b dx. Kemudian persamaan ini akan disubstitusikan ke persamaan yang di atas. Tapi pertama-tama akan dikalikan dulu dengan 1, b1 per beta, sehingga 1 per beta dx ini sama dengan dw. Dituliskan dw, ini x per b sama dengan w, sehingga e pangkat minus w, kemudian x pangkat alfa plus 1-nya tetap, dan sisanya adalah b. Kemudian ini dikalikan dengan 1 lagi. Ini b pangkat alfa plus 1 per b pangkat alfa plus 1 itu sama dengan 1, sehingga ini x per b pangkatnya sama, berarti x per b itu adalah w, sehingga diperoleh w pangkat alfa plus 1, sisanya b pangkat alfa plus 1. Ini b yang sebelumnya. Kemudian b pangkat alfa yang ini dimasukkan kembali, sehingga diperoleh b pangkat minus alfa. B pangkat minus alfa ini kan perkalian, berarti pangkatnya bisa dijumlah. Alfa dikurang alfa, hasilnya tinggal b pangkat 1. Ini b dikalikan jadi b kuadrat, diperoleh b kuadrat, yang lainnya sama. Sama seperti tadi, untuk mengubah integral ini menjadi persamaan ini, itu yang ditambahkan alfa plus 1 ditambah 1 minus 1 ditambah 0, sehingga diperoleh, ini kan alfa plus 1 ditambah 1, jadi alfa plus 2 dikurang 1. Nah, alfa plus 2 ini adalah alfa yang di sini, berarti diperoleh bahwa integral ini sama dengan gamma dari alfa plus 2. Nah, gamma dari alfa plus 2 itu sama dengan alfa plus 1 gamma alfa plus 1. Kemudian dijabarkan lagi gamma dari alfa plus 1 ini sama dengan alfa dikali gamma alfa. Nah, gamma alfa bisa dicoret, kemudian sisanya adalah alfa dikali beta kuadrat dikali alfa plus 1. Maka ini adalah momen populasi kedua. Kemudian momen sampelnya sudah sama-sama kita ketahui dari rata-rata sampel, rumusnya seperti ini. XI untuk momen sampel pertama dan XI dikuadratkan untuk momen sampel kedua. Langkah selanjutnya yaitu menyamakan momen sampel dengan momen populasi. Ini momen sampel
satu sama dengan momen sampel pertama sama dengan momen populasi pertama, di mana persamaan dari momen populasi yang kita peroleh di atas adalah alfa dikali beta. Kemudian momen sampel kedua sama dengan momen populasi kedua, di mana momen populasi yang kita peroleh di atas itu adalah alfa plus 1 dikali alfa beta dikuadratkan. Ini menjadi persamaan 1, ini menjadi persamaan 2. Dari persamaan 1 ini kita dapat mencari alfanya. Berarti alfa sama dengan momen sampel pertama per B. Ini menjadi persamaan ketiga. Kemudian langkah selanjutnya itu mensubstitusikan persamaan ketiga ke persamaan kedua, sehingga diperoleh, ini kan persamaan kedua, disubstitusikan persamaan ketiga alfanya. Alfa diganti dengan momen sampel pertama per beta. Ini alfanya momen sampel pertama per beta. Kemudian tinggal dioperasikan seperti biasa. Ini dikali ini berarti sisanya itu ini M1 aksen dikuadratkan, kemudian ini dikali ini, 1 dikali ini, sehingga menjadi M1 aksen dikali B. Nah, dipindah-ruaskan berarti M1 B aksen itu sama dengan M2 aksen atau momen sampel kedua dikurang momen sampel pertama dikuadratkan. Nah, betanya sama dengan momen sampel kedua dikurang momen sampel pertama dikuadratkan per momen sampel pertama. Ini menjadi persamaan 4. Kemudian disubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Di mana persamaan 3 itu yang ini alfa sama dengan momen sampel pertama per beta. Disubstitusikan betanya berarti dimasukkan yang ini ke sini, kemudian ini naik ke atas, jadi momen sampel pertama dikuadratkan per momen sampel kedua dikurang momen sampel pertama dikuadratkan. Nah, ini sama dengan persamaan 5. Persamaan 5 itu momen sampel pertama dikuadratkan per momen sampel kedua dikurang momen sampel pertama dikuadratkan. Seperti yang diperoleh sebelumnya, momen sampel pertama itu sama dengan sigma Xc per N, kemudian dikuadratkan. Momen sampel kedua itu sigma Xc kuadrat per N. Nah, momen sampel pertama itu sigma Xc per N. Nah, dikuadratkan. Kemudian, ini sama-sama dikali N per N, sehingga diperoleh sigma Xc per N ini tuh juga sama dengan rata-rata sampel, maka ditulis rata-rata sampel dikuadratkan dikali dengan N. Kemudian ini dikali dengan N, maka N-nya bisa dicoret, jadi sisanya sigma Xc kuadrat. Kemudian karena ini kan N kuadrat, maka ada sisanya per N. Kemudian ini bisa dijabarkan jadi sigma Xi per M dikali sigma Xi. Nah, sigma Xi per N itu sama dengan X bar. Kemudian sisanya sigma Xi. Nah, maka diperoleh hasil akhirnya itu sama dengan M dikali rata-rata sampel dikuadratkan per sigma I sama dengan 1 sampai M Xi minus rata-rata sampel dikuadratkan. Ini merupakan alfa, estimator alfanya. Kemudian akan dicari estimator betanya melalui persamaan 4. Di mana persamaan 4 itu sama dengan momen sampel kedua dikurang momen sampel pertama dikuadratkan per momen sampel pertama.
Nah, dapat ditulis estimator betanya itu dengan beta topi, disubstitusikan. Momen sampel keduanya itu kan sigma xi kuadrat per n. Kemudian momen sampel pertamanya sigma xi per n dikuadratkan per momen sampel pertama sigma xi per n sama-sama dikali n per n juga, sehingga diperoleh ini bisa dicoret n-nya, berarti sisa sigma xi kuadrat. Kemudian ini sisanya sigma xi dikuadratkan per n, karena ini kan dikuadratkan, dicoret 1 jadi sisa tinggal 1. Kemudian sigma xi per n ini kan sama dengan rata-rata sampel, bisa ditulis dengan rata x bar dikalikan dengan n. Nah, sehingga diperolehlah hasil akhirnya itu dari estimator beta itu sigma I sama dengan 1 sampai n xi minus rata-rata sampel dikuadratkan per n dikali rata-rata sampel. Ini adalah estimator betanya. Kemudian contoh selanjutnya, yaitu diberikan suatu sampel acak berukuran n dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Dengan menggunakan metode momen, akan ditentukan estimasi parameter theta. Seperti diketahui, fungsi dari distribusi eksponensial itu seperti ini, 1 per theta, e pangkat minus x per theta. Untuk x lebih besar dari 0 dan 0 untuk yang lainnya. Ketahui ini distribusi eksponensial, nah dimana rata-ratanya itu sama dengan theta dan variannya itu sama dengan theta kuadrat. Untuk penyelesaiannya, pertama akan ditentukan K momen populasi pertama dan K momen sampel pertama. Pada distribusi eksponensial ini parameternya hanya satu, yaitu theta. Jadi akan ditentukan momen sampel dengan populasi pertama saja. Oke, langsung untuk yang pertama itu momen populasi pertama itu sama dengan ekspektasi dari x, dimana integral dengan batas bawah minus ta hingga dan batas atas ta hingga x dikali fx dx. Integral ini dapat dijabarkan jadi seperti ini, dimana integral minus ta hingga 0 ini tuh sama dengan 0, sisanya tinggal integral ini. Kemudian disubstitusikan persamaan 1 per theta e pangkat minus x per theta ini ke dalam fx, sehingga diperoleh menjadi persamaan seperti ini. Karena 1 per theta itu konstan, maka dikeluarkan sehingga menjadi seperti ini yang terlihat. Langkah selanjutnya yaitu w disubstitusikan w sama dengan x per theta, dan dimana turunan dari dw terhadap x itu sama dengan 1 per theta. Maka sebelum disubstitusikan dikali dulu persamaan di atas itu dengan 1 per theta dikali theta. Nah, 1 per theta dx itu sama dengan dw, maka dapat dituliskan dw sehingga sisanya tinggal theta. Nah, terus minus x per theta ini kan x per theta adalah w, berarti dituliskan e pangkat minus w. Di sini seharusnya ada x, sehingga ini kan konstanta ini bisa dimasukkan jadi x per theta, di mana x per theta itu adalah w pangkat 1. Sebenarnya, tapi di sini tuliskan w pangkat 2 minus 1 karena 2 minus 1 kan sama dengan 1. Ditulis pangkat 2 minus 1 itu untuk menyamakan dengan ini, sehingga diperoleh gamma. Ini kan sama, integral ini sama dengan ini, berarti sama dengan gamma dari alfa. Alfanya itu 2, berarti gamma 2. Kemudian gamma 2 itu sama dengan 2 minus 1 faktorial. 2 minus 1 faktorial itu sama dengan 1 faktorial, berarti theta dikali 1, maka hasilnya adalah theta. Maka diperoleh momen populasi pertama itu adalah theta. Kemudian momen sampel pertama itu seperti yang sama-sama kita ketahui sama dengan rata-rata sampel, di mana persamanya itu sigma xi per n. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menyamakan momen sampel dengan momen populasi. Nah, momen sampel pertama sama dengan momen populasi pertama dengan parameter theta, di mana
Momen sampel pertama itu sigma xi, ada n-nya per n sama dengan momen populasinya itu kan sama dengan theta seperti yang kita cari tadi. Kemudian sehingga diperolehlah bahwa estimator dari theta dapat dituliskan theta topi sama dengan rata-rata sampel. Kan ini rata-rata sampel itu persamaannya sigma xi per n. Jadi estimator theta atau theta topi itu sama dengan rata-rata sampel. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode maksimum likelihood. Prinsip metode maksimum likelihood adalah memilih estimator parameter theta, di mana theta merupakan nilai parameter yang memaksimumkan kemungkinan dari sampel atau membuat data pengamatan menjadi paling mungkin terjadi. Pada metode maksimum likelihood terdapat definisi, di mana yang berbunyi jika x1, x2, dan seterusnya sampai xn adalah nilai-nilai pengamatan dari suatu sampel acak dari populasi dengan parameter theta, maka fungsi likelihood sampel diberikan sebagai berikut. Ini persamaannya L theta sama dengan L x1, x2, sampai xn dengan parameter theta. Di mana F x1, x2, sampai xn dengan parameter theta itu adalah nilai fungsi peluang bersama atau fungsi densitas peluang bersama dari variabel-variabel x1, x2, sampai xn pada titik sampel pengamatan. Fungsi likelihood merupakan fungsi dari parameter theta yang berkaitan dengan theta. Berdasarkan definisi ini, berarti bahwa akan dipertimbangkan fungsi peluang bersama sebagai suatu fungsi dari parameter theta daripada sebagai fungsi dari variabel xi. Dengan kata lain, dengan metode maksimum likelihood, kita akan menentukan nilai estimasi parameter theta yang memaksimumkan fungsi likelihood. Pada metode likelihood itu ada beberapa langkah dalam menentukan parameter theta. Langkah pertama yaitu menentukan fungsi likelihoodnya. Kemudian langkah kedua, membentuk logaritma natural dari fungsi likelihood. Langkah ketiga, menentukan turunan dari logaritma natural itu terhadap parameter theta. Kemudian turunan tersebut sama dengan 0. Langkah terakhir yaitu menyelesaikan persamaan untuk mendapatkan nilai estimasi dari parameter. Kemudian terdapat contoh. Contoh pertama, diberikan suatu sampel acak berukuran n dari suatu populasi berdistribusi eksponensial. Gunakan metode maksimum likelihood untuk mengestimasi parameter theta, di mana persamaan dari distribusi eksponensial itu adalah seperti ini. Adapun penyelesaiannya, langkah pertamanya kan tadi untuk menentukan fungsi dari likelihoodnya. Adapun persamaannya itu L theta sama dengan F x1, x2, dan seterusnya sampai xn dengan parameter theta, di mana persamaan itu sama saja dengan pi i sama dengan 1 sampai n dari L x i, theta, di mana itu sama dengan perkalian dari persamaan ini, persamaan distribusi eksponensial ini sampai n. Nah, karena sampai n berarti bisa saja jadi 1 per theta pangkat n. 1 per theta pangkat n dikali e pangkat 1 per theta, ini kan minus x1, x2, sampai xn, itu sama saja. Ini kan kalau perkalian berarti pangkatnya dijumlah, berarti sama saja dengan sigma i sama dengan 1 sampai n xi. Tetanya bisa dikasih keluar, jadi minus 1 per theta. Kemudian 1
1 per theta pangkat n ini bisa diubah menjadi bentuk seperti ini, theta pangkat minus n dikali sama hal yang sama. Nah, langkah selanjutnya itu akan ditentukan fungsi logaritma natural dari fungsi likelihood tersebut. Nah, tinggal tambahkan ln dari ini, berarti ln dari persamaan ini sama dengan minus n karena n-nya diturunin jadi minus n kan dari persamaan ini persamaan ini bisa dirubah ke sini sehingga ln dari persamaan ini tuh sama dengan minus n ln theta minus n ln theta dikurang ln dari eksponensial, berarti kan tinggal pangkatnya aja, jadi minus 1 per theta dikali sigma i sama dengan 1 sampai n xi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menurunkan persamaan ini terhadap parameter theta. Sehingga diperoleh turunannya itu sama dengan minus n per theta. Turunan dari sini, kemudian diturunkan terhadap theta menjadi ini kan theta, nah jadi theta minus 1. Theta pangkat minus 1 dikurang 1 jadi theta pangkat minus 2. Turunkan lagi jadi 1 per theta kuadrat. Karena turunan kan tadi theta pangkat minus 1. Turunan berarti dikalikan minus 1 ini jadi positif. Kemudian tetap sigma i sama dengan 1 sampai n xi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu turunan ini dijadikan sama dengan 0. Jadi diperolehlah persamaan minus n per theta plus 1 per theta kuadrat sigma xi itu sama dengan 0. Maka minus n per theta-nya pindah ruas jadi sama dengan n per theta. Kemudian theta bisa dicoret jadi sisanya 1 per theta, maka diperolehlah theta pindah ruas kan, jadi theta-nya itu sama dengan 1 per n, sigma i sama dengan 1 sampai n. Maka diperoleh theta topinya, estimator dari parameter theta-nya itu sama dengan 1 per n, sigma i sama dengan 1 sampai n xi. Ini juga kan sama dengan persamaan ini tuh sama dengan rata-rata sampel. Kemudian terdapat contoh 17. Jika x1, x2, dan seterusnya sampai xn adalah variabel acak dengan ukuran n dari populasi seragam dengan alfanya itu sama dengan 0, sama seperti contoh keempat, gunakan metode maksimum likelihood untuk menentukan estimator dari beta. Adapun penyelesaiannya adalah pertama kita ketahui bahwa persamaan dari peluang seragam distribusi seragam itu adalah 1 per minus alfa. Nah, pada soal diketahui bahwa alfanya sama dengan 0. Maka fungsi likelihood dari kan parameter alfa dan beta. Alfanya sama dengan 0 berarti dituliskan 0, beta sama dengan f x1, x2 dan seterusnya sampai xn dengan parameter alfanya sama dengan 0, beta. Persamaan ini sama saja dengan pi i sama dengan 1 sampai n
F XI, alfa sama dengan 0, beta. Nah, sama saja dengan perkalian dari 1 per beta. Sebenarnya kan persamaannya 1 per beta minus alfa. Karena alfanya 0, maka dituliskan 1 per beta. 1 per beta dikali 1 per beta dan seterusnya sampai n kali. Maka ini sama saja dengan 1 per beta dipangkatkan n. Kemudian contoh ke-18. Contoh ke-18 berbunyi jika x1, x2, dan seterusnya sampai xn random sample constitute random sample, variabel acak, sampel acak dengan ukuran n dari distribusi normal dengan min-nya itu mu dan variannya itu sigma kuadrat, maka dengan menggunakan metode likelihood akan ditentukan estimasi dari dua parameter, yaitu parameter mu dan sigma kuadrat. Adapun penyelesaiannya, seperti yang diketahui, fungsi dari distribusi normal seperti ini persamaannya. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan fungsi likelihood-nya dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Maka diperoleh fungsi seperti ini. Ini sama saja dengan Pi I sama dengan 1 sampai N Fxi dengan parameter mu dan sigma kuadrat. Nah, Pi itu sama saja dengan perkalian. Persamaan dari distribusi normal ini dikalikan dikalian sampai N kali, maka 1 per sigma akar 2 Pi ini dipangkatkan N sama saja dengan pangkatkan N dikali eksponensial dari ini. Nah, eksponensial x minus mu per sigma kuadrat ini sama saja dengan, kan karena ini seperti yang dibilang sebelumnya bahwa pangkat itu berarti kalau dikalikan berarti kan dijumlahkan, berarti sama saja dengan sigma ini sama dengan 1 sampai N dari x minus mu dikuadratkan. Untuk sigma kuadratnya bisa dikasih keluar jadi minus setengah dikali sigma kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya adalah dengan menentukan fungsi logaritma natural dari fungsi likelihood ini, ditambahkan dikalikan dengan ln sehingga diperoleh ln dari persamaan ini adalah minus n per 2 ln sigma kuadrat dikurang n per 2 ln 2 pi dikurang, karena ini ln itu kan sama dengan pangkatnya, tinggal diturunkan saja minus setengah dikali sigma kuadrat dan seterusnya. Kemudian persamaan ini diturunkan terhadap parameter mu dan sigma kuadrat. Pertama diturunkan terhadap parameter mu, maka diperoleh 1 per sigma kuadrat dikali sigma i sama dengan 1 sampai m dari xi minus mu. Kemudian persamaannya diturunkan terhadap sigma kuadrat, diturunkan terhadap sigma kuadrat, maka diperoleh persamaan seperti ini. Nah, kemudian turunan-turunan ini dijadikan sama dengan 0. Ini sama dengan 0, yang ini juga sama dengan 0, maka diperoleh persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kemudian dengan menyelesaikan persamaan 1 dan persamaan 2 ini secara simultan, maka akan didapatkan estimator dari parameter mu dan sigma kuadrat. Nah, estimator dari parameter mu itu dituliskan juga dengan mu topi sama dengan 1 per n dari sigma i sama dengan 1 sampai n xi. Ini kan sama dengan rata-rata sampel. Kemudian untuk estimator dari sigma kuadrat itu dituliskan dengan sigma kuadrat topi itu sama dengan 1 per n
sigma I sama dengan 1 sampai N XI minus X bar dikuadratkan. Kemudian metode selanjutnya yaitu metode least square atau kuadrat terkecil. Metode least square ini biasanya digunakan untuk mengestimasi parameter model linier, di mana model linier merupakan suatu bentuk fungsional yang memiliki parameter berpangkat 1. Sebagai salah satu contohnya adalah model persamaan regresi linier sederhana, regresi linier berganda, dan regresi polinomial. Metode least square pada prinsipnya adalah menentukan estimator terbaik, yaitu estimator yang meminimumkan nilai fungsi jumlah kuadrat sisaan atau galat. Sebagai contoh akan dilakukan estimasi parameter model regresi linier sederhana. Adapun persamaan dari model regresi linier sederhana yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah EI untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Keterangannya, YI di sini merupakan variabel respon, kemudian XI merupakan variabel prediktor, kemudian EI merupakan sisaan atau galat atau error, beta 0 dan beta 1 merupakan parameter model regresi linier sederhana. Dari persamaan model regresi linier sederhana yang ini, maka dapat diperoleh EI sama dengan YI minus beta 0 dikurang beta 1 XI untuk I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Karena metode least square itu metode untuk estimasi kuadrat terkecil, maka persamaan ini dikuadratkan menjadi EI kuadrat sama dengan YI minus B0 minus B1 XI dikuadratkan. Kemudian dimisalkan bahwa jumlah kuadrat dari ini tuh sama dengan Q. Maka diperoleh persamaan Q itu sama dengan sigma. Sigma I sama dengan 1 sampai N dari EI atau galat yang dikuadratkan. Nah, maka diperoleh bahwa sigma I sama dengan 1 sampai N dari persamaan ini dikuadratkan. Maka persamaan Q ini diturunkan terhadap beta 0 dan terhadap beta 1. Kemudian turunannya sama dengan 0. Maka diperoleh turunan terhadap beta 0 ini 2 terhadap beta 0 kan 2, kemudian ini diturunkan terhadap beta 0 maka 0, ini turunkan terhadap beta 0 maka minus 1, maka 2 dikali minus 1 maka itulah ditemukannya minus 2 ini. YI minus B0 minus B1 XI sama dengan 0. Nah, kemudian persamaan ini dibagi dengan minus 2 sehingga kemudian sigmanya sigma I sama dengan 1 sampai N YI. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai N beta 0 itu sama dengan N dikali beta 0. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai N dari BI XI. Nih, karena beta satunya merupakan konstanta maka dikeluarkan sama dengan 0. Kemudian akan ditentukan sigma dari YI sama dengan N dikali beta 0 ditambah beta 1 sigma I sama dengan 1 sampai N XI. Nah, kemudian persamaan Q ini diturunkan terhadap beta 1 sehingga diperoleh sama 2 diturunkan dulu, kemudian
YI diturunkan terhadap beta 1 sama dengan 0, minus beta 0 diturunkan terhadap beta 1 juga sama dengan 0. Nah, minus beta 1 XI diturunkan terhadap beta 1, maka diperoleh XI. Maka minus 2, karena ini minus, berarti minus 2 dikali XI. YI minus beta 0 dikurang beta 1 XI sama dengan 0. Kemudian ini juga persamaannya dibagi dengan minus 2, sehingga diperoleh sigma XI dikali YI, kemudian sigma XI beta 0, beta 0 nya konstan maka keluar, kemudian beta 1 sigma XI dikuadratkan sama dengan 0. Kemudian diperoleh bahwa sigma XI YI itu sama dengan beta 0 dikali sigma XI ditambah beta 1 dikali sigma XI dikuadratkan. Tinggal pindah ruas saja. Kemudian, kedua persamaan di atas dieliminasi. Persamaan di atasnya seperti ini. Eliminasi akan dieliminasi beta 0-nya. Maka untuk mengeliminasi beta 0, maka persamaan pertama dikali dengan sigma XI per N, sehingga beta 0-nya habis. Beta 1 dikali sigma XI per N, maka jadi seperti ini, beta 1 sigma XI per N dikurang yang ini beta 1 sigma XI kuadrat, kemudian sama dengan ini juga dikali, berarti sigma YI dikali sigma XI. Ini persamaannya salah. Ini sigma YI dikali sigma XI per N, kemudian dikurang sigma XI. Ini dikurang ini sigma XI YI. Persamaannya seperti ini dari hasil eliminasi tersebut. Kemudian ini bagian kiri kasih sama penyebutnya, maka ini dikalikan N dikali beta 1. Kemudian N-nya itu bisa keluar karena ini beta 1-nya sama, kemudian per N juga berarti beta 1 per N. Nah, untuk mencari beta 1 berarti kan persamaan yang kanan ini dikalikan dengan N, kemudian per sigma XI. Ini sigma XI dikuadratkan, ini juga sama saja, kemudian dikurang N dikali sigma XI kuadrat. Maka ini N-nya dikalikan, maka N yang di sini hilang, kemudian yang ini jadi N dikali sigma XI YI, dan yang bawahnya tetap. Kemudian ini dikali dengan sama-sama dikali dengan minus 1 per minus 1, maka ini jadi plus, kemudian ini jadi minus. Sigma XI YI yang ini dijabarkan menjadi sigma XI, sigma YI. Kemudian persamaan ini sama-sama dikali 1 per N, maka N-nya habis, ini N-nya habis, kemudian sigma XI dan sigma YI ini per N, yang ini juga per N, sehingga persamaan dari estimator dari B1 ditulis dengan B1 kecil adalah sigma I sama dengan 1 sampai N XI minus rata-rata sampel dikali YI minus Y bar per sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikurang rata-rata sampel dikuadratkan. Kemudian akan ditentukan estimator dari beta 0. Dari persamaan sebelumnya diperoleh persamaan normal seperti ini. Dari persamaan normal ini akan ditentukan beta 0-nya. Ini tinggal pindah ruas sehingga menjadi sigma YI dikurang beta 1 sigma XI per N.
Nah, sigma Y per N itu sama dengan Y bar, kemudian beta 1-nya sama dengan beta 1, karena ini untuk mencari estimator dari beta 0, maka dirubah jadi B0 kecil. Kemudian ini jadi B1, B yang kecil. Kemudian sigma XI per N itu kan sama dengan rata-rata dari sampel, maka diperolehlah persamaan seperti ini. Maka diperolehlah estimator dari beta 0 dan beta 1. Estimator dari beta 0 dan estimator dari beta 1. Cukup sekian penjelasan dari video ini. Terima kasih.